Satu kalimat. Cuma itu. Tapi dari satu kalimat ini kita bisa bongkar sebuah kisah yang luar biasa. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal telusuri kalimat itu buat mengungkap siapa sih entitas yang kuat dan sangat spesifik ini? Dan ya, semuanya ini berpusat pada satu nama, Abiad. Oke, yuk kita coba cari tahu lebih dalam siapa atau mungkin apa yang ada di balik nama ini. Pertanyaannya jelas kan? Siapa sebetulnya sosok ini? Nah, untungnya sumber yang kita pegang ini ngasih beberapa petunjuk. Kita akan coba susun dosiernya ya, satu persatu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sifatnya yang mengerikan. Kita akan coba ungkap identitas intinya. Langsung saja, teksnya menyebut Abiad ini sebagai setan. Ini jadi fondasi kita nih. Jadi kita tahu dia ini entitas yang identik sama godaan, sama kejahatan. Tapi, tunggu dulu. Ini baru permulaannya. Soalnya sumber kita ini nggak berhenti di situ aja. Teksnya seolah-olah mau bilang kalau Abiad ini bukan setan sembarangan. Ada sesuatu yang jauh lebih spesifik yang bikin dia beda dari yang lain. Nah, ini dia detail kuncinya. Dengerin baik-baik frasa ini. Paling berat. Jadi, ini bukan sekedar godaan biasa ya. Ini tuh levelnya udah paling tinggi. Bisa dibilang puncaknya godaan. Dan boom, langsung disusul sama atribut kedua. Bukan cuma sikapnya yang buruk, tapi paling buruk. Nah, gabungan dua kualitas superlatif ini udah mulai kebayang kan sejahat apa karakternya. Jadi coba deh kita lihat. Di satu sisi, godaannya itu paling berat. Terus di sisi lain, sikapnya paling buruk. Dua-duanya ekstrim. Nah, dua karakteristik inilah yang menurut teksnya jadi ciri khas Abiad. Ini yang bikin dia tangguh banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian misi tingkat tinggi. Kita coba pahami tujuan tunggalnya. Jadi, kita udah tahu sifatnya kayak apa. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia butuh sifat-sifat se-ekstrem itu buat misinya? Ya kan? Logis banget pertanyaannya. Buat apa sih ada entitas yang sifatnya sampai se-ekstrem ini? Apa tujuannya punya kekuatan godaan dan sikap buruk yang, ya ampun, maksimal banget gitu? Jawabannya ada di misinya. Teksnya jelas banget bilang kalau kekuatan luar biasa ini emang sengaja disiapin buat satu tugas yang spesifik banget dengan target kelompok yang juga sangat spesifik. Dan ini dia misinya. Kita pecah jadi dua bagian penting ya. Pertama, targetnya. Siapa? Ternyata para nabi dan rasul, individu dengan level spiritual paling tinggi. Kedua, tindakannya. Apa yang dilakukan? Sederhana, menggoda mereka. Coba kita pertegas lagi ya. Targetnya ini bukan orang biasa loh, tapi para nabi dan para rasul. Nah, masuk akal kan? Cuma lawan yang sepandan yang bisa nguji mereka. Makanya penggoda mereka pun harus punya kekuatan yang paling berat. Oke, jadi kalau kita rangkum semua info dari sumber kita dosie, akhirnya jadi kayak gini. Identitas, setan. Atributnya ada dua, godaan paling berat dan sikap paling buruk. Dan tugas utamanya, menggoda para nabi dan rasul. Keren ya, semua ini cuma dari satu kalimat. Kesimpulannya apa? Abiad ini bisa dibilang semacam pasukan khusus, antagonis yang emang diciptakan spesifik untuk ujian spiritual tingkat akhir. Ujian yang cuma buat para pemimpin spiritual tertinggi. Dan ini sih yang bikin kita mikir, kenapa ya harus ada jenis godaan yang sebegitu spesifiknya, yang khusus dirancang cuma buat para nabi dan rasul? Apa sih sebenarnya implikasi yang lebih dalam dari adanya ujian yang seterfokus ini? Sesuatu buat kita renungkan ya.